Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berbantu Supermi Materi Pertidaksamaan Nilai Mutlak Linear Satu Variabel. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nimade Ayu Dewi Murtiani dan yang kedua Kurnia Alfa Alfionita. Adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kita bergerak dari pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting dalam mengembangkan kualitas manusia. Dengan pendidikan, manusia disiapkan untuk dapat bertahan hidup dalam lingkungannya. Nah, zaman sekarang semakin hari semakin canggih, sehingga menyebabkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk melek teknologi. Hal tersebut juga berpengaruh pada pendidikan. Pendidikan sangat dihimbau untuk dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada supaya dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti yang kita tahu, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di setiap jenjang pendidikan. Namun, kenyataannya, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang tidak disukai siswa. Hal tersebut dikarenakan siswa kesulitan memahami matematika. Kemungkinan dikarenakan sifat matematika yang cukup abstrak. Salah satu materi yang belum dipahami oleh siswa yaitu sistem pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Hal tersebut juga didukung oleh subjek penelitian kami, yaitu salah satu siswa dari SMA 2 Bob Creek yang mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan dalam memahami konsep pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dan langkah dalam menggambar grafik yang sesuai. Saat ini pembelajaran dilakukan secara daring untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan suatu bahan ajar berupa video pembelajaran materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berdasarkan perencanaan pemecahan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk merancang video pembelajaran sebagai bahan ajar, dan yang kedua untuk mengetahui efektivitas penggunaan video pembelajaran tersebut. Lalu terdapat beberapa kajian literatur yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kami gunakan yaitu menurut Sugiono. Menurut beliau, terdapat 10 langkah dalam melakukan penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama, potensi dan masalah, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, desain produk, yang keempat, validasi desain, yang kelima, revisi desain, yang keenam, uji coba produk, yang ketujuh, revisi produk, yang ke-8 uji coba pemakaian, yang ke-9 revisi produk, dan yang terakhir produksi massal. Namun pada penelitian kali ini kami hanya melakukan sampai tahap ke-7 saja. Selain itu, kami juga menggunakan kajian literatur berupa bahan ajar, di mana bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan bersifat unik dan spesifik. Unik artinya dapat digunakan untuk audiens tertentu, dan spesifik artinya bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, kajian literaturnya yaitu mengenai video pembelajaran, di mana menurut Cipiriana, untuk menghasilkan video pembelajaran berkualitas perlu memperhatikan beberapa karakteristik, antara lain kejelasan pesan, berdiri sendiri, bersahabat dengan pemakainya, representasi isi, visualisasi dengan media, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dan dapat digunakan secara klasikal maupun individual. Untuk metode penelitian, yang pertama jenis penelitian. Kami menggunakan penelitian dan pengembangan menurut Sugiono seperti yang telah dipaparkan pada kajian literatur. Lalu untuk subjek, kami menggunakan salah satu siswa kelas 10, IPS 2 SMA Bob Creek 2 Yogyakarta. Untuk tempatnya sendiri dilakukan di Universitas Sanata Dharma dalam waktu rentangan dari bulan Maret sampai Mei 2021. Pengumpulan data yang kami gunakan yaitu ada angket dan juga tes. Tujuannya untuk mengetahui keefektivitasan dari produk yang dibuat.
Untuk menganalisisnya sendiri, angket digunakan berdasarkan skala Likert dan tes digunakan berdasarkan pendapat dari Widoyoko. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Sebagaimana dipaparkan tadi, langkah-langkah penelitian menurut Sugiono. Yang pertama, potensi dan masalah. Subjek memiliki teknologi yang terkoneksi dengan internet, sehingga membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu kesulitan yang dialami subjek itu kurang memahami konsep materi ketidaksamaan nilai mutlak melihat satu variabel. Lalu langkah yang kedua, pengumpulan data. Nah, kesulitan subjek yang lebih khusus dari materi ketidaksamaan nilai mutlak linear atau variabel tadi adalah langkah-langkah menggambar grafik serta penyelesaiannya. Nah, salah satu cara belajar yang disukai yaitu melalui latihan soal. Nah, akan tetapi subjek juga perlu diberikan gambaran terkait pemecahan masalahnya. Nah, subjek dalam penelitian ini menyukai metode ceramah serta media pembelajaran berupa video. Lalu langkah yang ketiga, desain produk. Nah, mempertimbangkan potensi dan masalah serta informasi yang diperoleh dari subjek penelitian tadi, maka peneliti mendesain produk berupa video pembelajaran yang berisi penjelasan konsep dari masalah kontekstual, langkah-langkah penyelesaian, dan cara menggambar grafik yang sesuai dan tepat. Lalu, langkah yang keempat yaitu validasi desain. Nah, validasi desain ini dilakukan oleh dosen untuk mengetahui kekurangan dari produk yang telah didesain. Lalu, lembar validasi yang diberikan itu berupa angket melalui Google Form untuk menilai keefektifan dari produk yang telah didesain. Lalu, langkah yang kelima, revisi desain. Nah, setelah memperoleh hasil dari validasi desain oleh dosen tadi, peneliti memperbaiki kembali desain yang telah dirancang dengan tujuan meminimalisir kelemahan produk yang telah ditemukan dan disampaikan oleh dosen. Lalu langkah yang keenam, uji coba produk. Nah, produk yang telah direvisi tadi akan diuji cobakan ke subjek dalam penelitian. Lalu hasil uji coba akan diperoleh melalui angket dan tes yang diberikan peneliti. Lalu langkah yang terakhir yaitu revisi produk. Nah, peneliti merevisi kembali produk jika dirasa masih terdapat kekurangan dari hasil uji coba. Nah, berikut ini adalah teknik dari analisis data. Berikut adalah tes uji coba produk. Nah, tes dinilai berdasarkan rubrik penilaian dan diperoleh nilai subjek sebesar 76. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Nah, berikut adalah teknik analisis data. Yang pertama itu melalui angket. Nah, tujuan kedua dari penelitian ini tadi adalah mengetahui efektivitas penggunaan video pembelajaran. Nah, salah satu cara mengukurnya ialah dengan menggunakan angket. Nah, angket ini berisikan 3 aspek. Yang pertama aspek penilaian, aspek tampilan, aspek pengoperasian, dan aspek pemanfaatan. Nah, berikut adalah diagram yang menunjukkan hasil dari angket tadi beserta 3 aspeknya. Nah, untuk menghitung skornya itu total skor di setiap aspek dijumlah lalu dihitung dengan menggunakan rumus. Diperoleh presentasi kelayakannya sebesar 87,78%. Berdasarkan tabel kelayakan menurut Ari Kunto, presentasi tersebut masuk dalam kategori sangat layak, sehingga produk penelitian sangat layak digunakan dari segi respon subjek. Lalu, validasi desain. Validasi desain tadi dilakukan oleh dosen. Nah, validasi desain ini memperhatikan aspek, yaitu yang pertama aspek kualitas media, aspek penggunaan bahasa, aspek layout media, dan efektivitas menurut Cepiriana. Nah, berikut adalah diagram yang menunjukkan hasil dari validasi desain tadi. Nah, untuk menghitung skornya, total skor di setiap aspek dijumlah lalu dihitung dengan menggunakan rumus. Diperoleh presentasi kelayakan sebesar 76%. Berdasarkan tabel kelayakan menurut Ari Kunto, presentasi tersebut masuk dalam kategori layak, sehingga produk penelitian layak digunakan dari segi media. Nah, berdasarkan langkah-langkah dari Sugiono tadi dan hasil analisis datanya tadi, maka diperoleh bahwa
Video pembelajaran berbantu Supermi dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu sangat layak digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini telah tercapai, di mana video pembelajaran berbantu Supermi, materi pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel berhasil dirancang dan efektif untuk digunakan. Berikut adalah referensi yang akan digunakan dalam menyusun artikel dan merancang desain produknya. Sekian presentasi kami, terima kasih.